Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berkilauan, hiduplah seorang pemuda bernama Jakawira. Ia dikenal sebagai anak yang rendah hati dan rajin membantu siapa saja, meskipun hidupnya sangat sederhana. Suatu hari, ketika Jakawira sedang mencari kayu bakar di hutan, ia mendengar suara rintihan lemah. Ternyata suara itu berasal dari seekor burung emas yang kakinya terjerat duri. Dengan hati-hati, Jakawira melepaskan duri tersebut dan merawat burung itu hingga sembuh. Burung emas itu menatapnya dengan mata bercahaya, lalu terbang sambil meninggalkan sehelai bulu berkilau. Malam harinya, Jakawira bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih. Sang kakek berkata, "Bulu emas itu adalah tanda ketulusan hatimu. Suatu saat, kau akan membutuhkannya." Beberapa hari kemudian, negeri tempat Jakawira tinggal dilanda kekeringan panjang. Sungai mengering, sawah retak, dan rakyat mulai kelaparan. Raja pun mengumumkan sayembara. Siapapun yang dapat menemukan mata air kehidupan di puncak Gunung Tidar akan diberi hadiah besar. Tanpa ragu, Jakawira berangkat mendaki gunung itu. Perjalanan penuh rintangan, jalan terjal, binatang buas, dan badai hebat. Saat hampir putus asa, ia teringat bulu emas pemberian burung. Ketika bulu itu digenggam, muncul cahaya terang yang menuntunnya ke sebuah gua tersembunyi. Di sanalah mengalir mata air jernih yang tak pernah kering. Jakawira membawa air itu kembali ke negeri. Kekeringan pun berakhir, dan negeri kembali makmur. Raja menepati janjinya, tetapi Jakawira tidak meminta emas atau tahta. Ia hanya ingin rakyat hidup damai. Sejak saat itu, nama Jakawira dikenang sebagai simbol kebaikan hati dan keberanian, dan cerita tentang burung emas terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa ketulusan selalu membawa berkah. Setelah negeri kembali makmur, Jakawira memilih kembali ke desanya. Ia hidup seperti biasa, bercocok tanam, membantu tetangga, dan menjaga hutan yang dulu memberinya pelajaran berharga. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di negeri seberang, hiduplah seorang Adipati Rakata, penguasa serakah yang mendengar kabar tentang mata air kehidupan. Ia ingin menguasai sumber air itu agar semua negeri tunduk padanya. Dengan pasukan besar, Adipati Rakata menyerbu Gunung Tidar dan merusak hutan di sekitarnya. Gunung yang selama ini tenang mulai berguncang. Hewan-hewan turun ke desa, sungai kembali keruh, dan langit sering menghitam. Jakawira menyadari, keserakahan manusia telah membangunkan penjaga gunung yang tertidur sejak zaman purba. Pada suatu malam, burung emas yang dulu pernah ia tolong kembali muncul. Kali ini suaranya terdengar jelas. "Wahai Jakawira, hanya hati yang bersih yang mampu menenangkan murka alam. Pergilah ke puncak gunung dan hadapilah sang penjaga." Dengan tekad kuat, Jakawira mendaki Gunung Tidar sekali lagi. Di puncak, ia bertemu makhluk raksasa berwujud batu dan api. Matanya menyala merah seperti bara. Tanpa senjata, Jakawira berlutut dan berkata, "Aku tidak datang untuk mengambil, hanya ingin menjaga keseimbangan yang telah rusak." Air mata Jakawira jatuh ke tanah. Seketika, tanah bergetar lembut, api meredup, dan sang penjaga gunung berubah menjadi cahaya. Gunung pun kembali tenang. Sementara itu, pasukan Adipati Rakata tersesat di hutan dan kembali dengan rasa takut. Sang Adipati menyadari kesalahannya dan menarik pasukannya, berjanji tak akan merusak alam lagi. Sejak hari itu, Jakawira dipercaya sebagai penjaga gunung dan hutan, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelindung. Ia mengajarkan pada generasi muda bahwa alam bukan untuk dikuasai, melainkan dihormati. Dan hingga kini, orang-orang tua sering berkata pada anak cucunya,
Jika kau mendengar kicau burung di hutan saat fajar, mungkin itu burung emas, mengingatkan manusia agar tetap rendah hati. Bertahun-tahun setelah Raka menjadi penjaga hutan, negeri kembali makmur dan tentram. Namun pada suatu musim kemarau, pohon ketulusan tiba-tiba merangkas. Daunnya gugur perlahan, air di mata air mengecil, dan angin berdesir membawa firasat buruk. Para tetua desa berkumpul, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Raka bermeditasi di bawah pohon berdaun emas. Dalam keheningan, ia mendengar suara lirih, suara yang dulu sering ia dengar dari Jakawira. Ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari hati manusia sendiri. Tahun-tahun berlalu, Raka kini telah menjadi lelaki tua. Rambutnya memutih seperti kabut pagi di Gunung Tidar. Namun matanya masih menyimpan cahaya kebijaksanaan. Pohon ketulusan tetap berdiri, tak lagi berkilau emas, tetapi akarnya semakin kuat menahan bumi. Suatu malam, Raka bermimpi. Ia melihat negeri itu di masa depan. Rumah-rumah tinggi, jalan batu memanjang, dan manusia yang sibuk namun lupa menengadah ke langit. Dalam mimpi itu, pohon ketulusan kembali meranggas, bukan karena kapak, melainkan karena kelupaan. Saat terbangun, Raka memanggil seluruh rakyat. Dengan suara yang mulai bergetar, ia berkata, "Ilmu tanpa kebijaksanaan akan melahirkan kesombongan. Kemajuan tanpa ingatan akan melahirkan kehancuran." Ia lalu menuliskan kisah Jakawira, burung emas, mata air kehidupan, dan pohon ketulusan di atas lembaran daun lontar. Ia titipkan tulisan itu pada para penjaga desa agar cerita tersebut tidak hilang ditelan zaman. Ketika fajar menyingsing, Raka duduk bersila di bawah pohon ketulusan. Angin bertiup lembut, daun-daun berjatuhan mengelilinginya. Saat matahari naik, tubuh Raka telah tiada. Di tempat ia duduk, tumbuh tunas kecil yang hijau dan kuat. Rakyat tidak menangis. Mereka tersenyum haru karena tahu tugas menjaga keseimbangan kini bukan lagi milik satu orang, melainkan tanggung jawab bersama. Sejak itu, setiap anak yang lahir di negeri tersebut diajak menyentuh tanah, air, dan daun, lalu diajarkan satu kalimat sederhana. Hidup bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga. Dan bila suatu hari engkau berjalan di hutan tua, mendengar angin berbisik lembut dan air mengalir tenang, mungkin itu hanyalah alam, atau mungkin juga para penjaga lama sedang mengingatkan kita agar tidak lupa menjadi manusia.